Tapi gue ada pengalaman menariknya justru di tahun 2006 waktu gue pergi, gue bareng kampus gue pergi ke Nusa Kambangan. Pada saat itu gue berhenti dulu di Jogja. Nah itu untuk pertama kalinya gue beli Vespa, namanya Vespa Kongo, harganya 1,5 juta. Itu patungan berdua sama teman gue. Jadi langsung telepon orang bengkel, tolong jemput di sini, kuncinya ada di bawah batu tuh gitu. Gitu. Kuncinya ada di bawah batu bata yang pink agak retak dikit di ujung kanan atas. Nah, jadi Agak buat ribet ya. teman-teman yang ngelihat motor gua mogok, carilah kunci tuh Iya, dekat carilah itu batu. Di sana tuh gua nggak nemuin yang punya karakter kecuali teman gua tuh si Michael, orang Jerman, orang Swiss. Jadi nggak banyak anak skuter yang keren. Sorry to say. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Hari ini cukup berbeda episode kali ini karena biasanya gue cuma berdua sama bintang tamu. Kali ini kita agak sedikit ganjil karena kita bertiga bersama Mas Heret dan Mas Isar. Kayak 3.000 orang. 3.000 orang. 3.000 orang ngumpul di sini. Terima kasih Mas Isar, Mas Heret sudah menyempatkan waktunya. Ya. Teman-teman sebelum gue melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa kalian follow Instagramnya @vespa_tv. Dan kalau ada pembicaraan menarik, jangan lupa kalian instastory dan mention ke kita. Karena nanti akan di-repost sama Mimin. Yes. Seru sekali hari ini gue bersama dua abang-abangku. Apa kabar abang-abangku? Baik. Mas Heret, Mas Isar, ya ampun. Katanya ini aus semuanya di sini ya. Kita mau ada mas-mas dulu nih, om-om. Wis. Dia udah dandannya dari Hamin 1 dia. Iya udah panggil muak, sayang kalau nggak dipanggil. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Thank you. Nih dari Elders Coffee. Elders nih. Coffee. Iya. Elders ini makin kemana-mana ini. Oh, sekarang ada kopinya ini, menarik. Kali ini gue ngobrol sama orang yang satu yang gue tahu orang ini sangat nyemplung di dunia fotografi-grafer. Iya, fotografi grafer. Harus gitu ya. Iya, yang satu gue tahu Mas Isar adalah orang yang nyemplung banget di dunia persnikeran. Betul. Sneakers-an. Gimana sih bacanya sneakers atau sneaker yang bener gue gak tahu. Sama aja lah. Sama aja ya. Sama aja. Nah, tapi kali ini gue akan ngomongin skuter sama dua orang ini. Ya. Ternyata buat kalian yang tidak tahu, orang ini adalah orang yang cukup nyemplung nih di dunia skuter. Bukan begitu Mas? Aduh. Gimana? Anak baru lah, Iya. baru. anak baru tapi gebrakannya sudah banyak ini. Mas, gue mau memulai ini dari pertama kali. Ya. Buat Mas Heret, Mas Isar, masih inget nggak apa yang membuat Mas Heret, Mas Isar itu tertarik sama dunia skuter? Iya. Mungkin aku dulu kali ya. Iya. Kalau aku pribadi justru motor hobi pertama itu Vespa memang. Oh iya. Iya, jadi mungkin kan orang taunya Heret di custom gitu, Yes. main chopper. Justru motor pertama itu Vespa S. Vespa S. Iya, kalau nggak salah itu 13 tahun yang lalu tuh. 13 tahun lalu, 2012 berarti nih. Nah, Iya. itu motor pertama dan ya easy going banget, matic kan. Iya. Dan pada waktu itu juga banyak teman-teman yang main. Cuma along the way mulai understanding motor-motor yang lain, akhirnya sampai perjalanan mungkin hampir 8 tahun, 9 tahun malah main ke motor custom. Iya. Gitu. Dan baru belakangan kan kita mainin Vespa tuh pas pandemik lah. Iya. Gitu, balik lagi. Tapi aku juga baru tahu loh. Kupikir emang malah awalnya Mas Heret itu per customan. Enggak. Justru Vespa dulu gitu. Oh gitu. Kalau Mas Yang- Isar gimana Mas? Sorry Mas. Iya, sok terus. Kalau Mas Isar gimana? Ini lucu nih. Ha-ha. Ini gue juga baru dengar cerita Kocak ini banget dari Bang Heret nih. Ini pasti kocak banget nih. Enggak. Ger banget ini. Ya karena
Vespa pertama gue ataupun skuter pertama gue itu Vespa S juga. Oh iya. Vespa S150 di tahun 2012. Vespa Oh, S150. gitu ya? Iya, makanya gue juga baru dengar nih. Kok sama gitu. Sudah tidak keluar Mainnya lagi di tuh. mana sir mainnya? Enggak sih, cuma buat bawa sehari-hari aja pada saat itu kayak, ya apalagi Vespa Matic ya zaman itu kayaknya belum ada yang terlalu Vespa tuh gimana gitu kan. Vespa Matic tuh memang adalah pilihan yang tepat ketika kita pengen yang klasik tapi motor cekjreng jalan hidup. Bener, Iya kan? bener. Tapi gue ada pengalaman menariknya justru di tahun 2006 waktu gue pergi, gue bareng kampus gue pergi ke Nusa Kambangan. Pada saat itu gue berhenti dulu di Jogja. Nah itu untuk pertama kalinya gue beli Vespa, namanya Vespa Kongo, harganya 1,5 juta, itu patungan berdua sama teman gue. Nah ini cukup lucu karena itu gue beli dan nggak pernah gue pakai juga, jadi dibenerin aja. Sebentar, Vespa Kongo 1,5 juta. Iya, body only tapi ya nggak ada mesinnya ya, jadi cuma body doang pada saat itu. Gua agak kaget ya. Agak kaget gua Tapi Vespa itu Kongo. juga udah murah juga 1,5 Iya. juta. Iya, ketimbang harga sekarang, Iya. Mas. Nah lucunya tahu Kongo tentang Kongo ini terakhir ya dari Eret sama kawan-kawannya justru. Oh itu Kongo katanya. Berarti selama ini yang lu tau, oh ya gue beli body Vespa aja. Gue taunya Vespa lampu bulat aja. Iya benar. Ya kan, dan dulu kan beda tempongnya, nggak tahu ya, rada susah dilihat ya buat orang awam Iya. gitu kan. Lu tipikal yang ini gak sih? Walaupun Vespa Matic kan notabene adalah motor-motor yang lu bisa beli motor itu kapan aja. Tapi lu punya ini nggak punya keterikatan batin gak sih sama si motor? Karena biasanya motor-motor yang dicintai sama pemiliknya tuh punya sedikit keterikatan batin sampai biasanya dikasih nama. Oke. Kalian tipikal yang begitu gak sih? Kalau gue iya sih. Gue enggak sih. Tapi ya maksudnya gue pas gue kenal Iser, gue tuh ngerasa dia tuh lebih anak motor ketimbang gue loh. Dia tuh touring gila-gilaan. Oh iya? Jadi orang tuh Iya. banyak yang nggak tahu. Heeh. Dia karena mungkin sibuk di sneaker culture, Iya. ngebangun scene itu ya. Benar. Iya. Salah Gitu. satunya. Jadi gue ada pikiran tersendiri pada saat dulu. Dulu sebenarnya kita banyak ngobrol sama Hera tuh karena motor. Benar. Oh iya? Iya karena motor. Gue pikir malah Mas Iser emang di sneakers aja gitu. Gue malah baru tahu main motor bahkan touring-touringan gitu-gitu. Nah jadi justru gue punya pendapat sendiri gitu. Pada saat itu kan sebenarnya sepatu itu satu hal yang gue sukain. Tapi akhirnya gue bikin konten, gue jadiin bisnis. Iya. Akhirnya sayang gue, cinta gue kadang-kadang tuh ada momennya tuh kayak mudar gitu loh. Jadi ada momen selingkuh-selingkuh sama motor sedikit nih. Enggak, justru motor tuh yang benar-benar gue suka. Oh. Dan itu makanya gue mikir kayaknya nggak perlu gue kontenin dulu deh. Sayang takutnya nanti jadi nggak Ya, sayang lagi nih ya, mesinnya ya. gitu. Ini berarti mempertahankan rasa sayang makanya tidak dikontenkan. Iya. Oh, ada ya. Ada ya. Justru gitu pertama ya. kali kolaborasi sama Bang Heret juga sama Elders kita Iya. motor banget. Oh iya, Badass iya. Monkey. Badass Monkey. Gue bawa Badass waktu itu Monkey. motor dari pemotong rumput yang iya. keluaran Supreme. Iya. Yes, salah satu toko barang-barang hype beast tuh ya. Iya. Badass Zaman itu ya, Monkey, zaman zaman itu. itu. Iya. Kalau Mas Heret namanya siapa Mas si motornya Mas? Yang aku sih sebenarnya rata-rata motor itu berdasarkan pengalaman lah. Ha-ha. Yang sekarang aku lagi sering pakai tuh VL. Si VL kita namain Sang Perintis. Sang Gitu. Perintis. Karena dia yang pertama kali riding 200 km. 200 km? Iya. Skuter elektrik. Iya. Skuter biasa aja 200 km itu udah empon-empotan guys. Capek. Jadi Wow. jadi kita kasih nama Sang Perintis. Sang Perintis. Gitu. Karena yang merintis semuanya nantinya ya. Iya. Karena Dialah dia yang memulai Iya. segalanya nih berarti ya. Benar. Sama ini Mas, aku mau tanya juga. Biasanya tipikal orang yang punya motor, baik skuter atau apapun, itu ada dua tipe. Yang modif atau yang bawaan pabrik aja. Oke. Begitu as is begitulah. Kalian tipikal yang suka ganti ini deh, ganti ini atau ya udah bawaan pabrik ini kayaknya udah yang terbaik menurut para engineer. Kalian tipikal yang mana? Kalau Vespa, gue ngerasa original tuh lebih ngegigit ya buat gue Iya ya. sih. Karena apalagi kayak udah dimakan waktu karatnya segala macam itu kayaknya udah ada cerita gitu. Iya. Dan ketika motifnya makin aging tuh itu tuh kayak justru itu artistik ya kalau buat gue. Tapi kalau motor custom personalisasinya tuh sangat besar ya. Jadi lu harus ngubah sesuai sama karakter lu. Iya. Karena bentuk motor custom lu bayangin ya kalau motor
laki gitulah motor custom karatan gitu. Iya. Aduh kayaknya kok Berantakan ya, agak berantakan ya. berantakan banget, nggak cakep gitu. Iya, iya, Nah iya. makanya akhirnya dimodif itu sih alasannya. Iya sih. Kalau karena motor custom ya dari namanya aja sudah custom gitu ya, Iya. dibuat untuk mewakili personality lu gitu. Benar. Iya. Itu sih cara menikmatinya beda lah. Gitu. Kalau buat Mas Isar sama Mas Heret nih, kan kalian pengguna skuter, pengguna Vespa. Gua nggak tahu kalau Mas Heret, Mas Heret tuh suka touring-touring juga gitu nggak sih Mas? Apa memang tim yang dalam kota aja? Lebih sebenarnya kalau touring lebih kepada certain waktu doang. Jadi kayak misalnya punya waktu Jumat, Sabtu, Minggu Iya. gitu. Jadi ya harus towing. Heeh. Jadi Jumat berangkat, Minggu udah di Jakarta Minggu, lagi, iya, udah Minggu. sama keluarga lagi. Karena Senin harus kerja lagi. Harus kerja lagi. Jadi Iya. kalau mau dibilang suka, tapi waktu aduh Iya. kadang-kadang sulit lah Betul, untuk benar-benar betul. bisa long term. Dia malah lebih gila tuh kalau touring. Nah itu, kalau Mas Isar kan tadi cerita ternyata Mas Isar lumayan suka perjalanan jauh, touring apa segala Betul. macam gitu. Kalian pernah nggak ngerasain? Gue tidak bilang ini motor ngambek ya, gue selalu bilang motor ngajak kenalan. Oke. Tiba-tiba, ada aja nih motor. Pernah nggak momen-momen? Aduh, Oh itu ada aja. kayaknya kalau anak motor nggak mungkin nggak pernah ya. Ya nggak mungkin nggak pernah. Tapi makanya kalau ngacu tadi ngomongin masalah customization ya, gue sendiri orang yang gue paling nggak suka kalau mesin gue diapa-apain. Oke. Jadi gue pengennya tuh mesin ya udah kodratnya aja, Iya. karena ya pakainya nanti mungkin buat jalan jauh dan lain-lain gitu loh. Kalau Mas Heret pernah nggak di motornya tiba-tiba ngambek lagi atau gimana gitu nggak bisa nyala? Sering lah itu, bukannya pernah sering. Iya. Apalagi dulu pas zaman-zaman pakai Honda Classic itu ya siap-siap pokoknya begitu mogok bengkel ditelepon terus kunci taruh di bawah batu Yes. gitu kan. Jadi nih udah pick up aja gue langsung pergi naik Gojek naik taksi Iya. lanjut meeting. Jadi nggak pernah mau terhambat juga. Jadi langsung telepon orang bengkel tolong jemput di sini kuncinya ada di bawah batu tuh gitu. Gitu. Kuncinya ada di bawah batu bata yang pink agak retak dikit di ujung Iya. kanan atas. Nah, jadi Agak buat ribet ya. teman-teman yang ngelihat motor gua mogok, carilah kunci tuh Iya, dekat carilah batu. itu batu. Ini bocelnya pojok kiri atas, tadi ke pojok kanan atas. Gitu. Nih gue mau nanya buat Mas Isar nih. Di antara feeds Instagram Mas Isar yang isinya sepatu gitu. Gue menemukan ada satu postingan kalau Mas Isar foto sama si skuter. Which is itu kalau nggak salah Vespa Kongo. Nah, Ya. iya benar. Kalau apakah itu Vespa itulah yang menemani lu main skuter selama ini atau sebenarnya lu ada Vespa lain sih Mas? Enggak sih, gue justru malah untuk sekarang malah nggak punya Vespa. Sekarang? Iya, justru gue itu sekarang lagi tertarik sama skuter 2 tak. Wih, seru itu. Iya, yang lucu-lucu aja gitu loh. Iya, Nah, iya. justru lucunya adalah karena Bang Heret kenalin gue sama Bang Eman. Iya. Waktu itu tuh sempat nyamperin Bang Eman, ngobrol-ngobrol ke rumahnya dan ngelihat kayak, wah ini motor yang zaman dulu gue beli nih. Heeh. Ini namanya apa? Dan akhirnya Bang Eman ngejelasin bahwa ya itulah yang Kongo itu. Iya. Ya kan baru, oh ternyata ini ya. Jadi itu nge-recall gue tentang, anjir ternyata dulu gue pernah punya yang kata dia mahal ini loh gitu loh. Dan seiring berjalan waktu gue jadi ngeliat kayak, oh ternyata skuter tuh memang bukan cuma sekedar motor. Investment juga, Yes. culture juga, kayak bagian dari journey lu gitu kayak, wah ini yang ngeliat kayak, oh akhirnya gue ngerti deh. Gue ngerti gitu gimana skuter tuh bisa segitu besarnya gitu loh di dunia as a culture gitu loh. Iya sih. Gue juga setuju kata-kata skuter itu bukan cuma sekedar kendaraan. Ya walaupun kalau orang-orang yang tidak suka skuter itu klise banget ya. Tapi banyak banget cerita dari orang-orang yang ngelihat skuter kayak dulu gue pakai ini loh waktu gue kecil diantar sama bokap gue. Iya lagi bener lagi. Iya kan? Iya. Pasti ada orang yang dulu gue waktu gue masih susah belum punya motor belum punya mobil gue belinya motor ini loh gitu. Iya.
Tapi kayak cerita itu gak bakal ada lagi ya. Sekarang Vespa mahal soalnya. Sekarang Vespa Nggak ngeliat ada- harganya. nggak akan ada- ceritanya Vespa mahal. Iya, gak kan Sekarang- ada istilah waktu gue susah dulu. Karena memang harga Vespa sekarang agak mantep ya. Iya. Kalau dilihat-lihat. Kalau dan gue pernah lihat Mas Heret nih lumayan nyemplungnya agak kedalaman nih. Dia waktu itu berangkat ke Vespa World Day yang di Bali sama yang di luar negeri yang di Swiss berangkat Ada kan Mas? Swiss, Itali, kita terakhir sama kakak Itali. Langsung ke pusatnya. Iya. Seberapa culture kah di sana Mas? Apakah seperti Indonesia atau bahkan lebih? Wah, anak Indonesia lebih keren jauh, bro. Oh iya. Gua ngelihat Kak Yamin, gua ngelihat lu gitu. Wah, jauh banget. Di sana tuh ya gue bisa bilang om-om yang enggak apa ya? Bisa dikatakan ya udah om-om yang enggak fashionable secara culture-nya juga, yang biasa aja, yang kayak bapak-bapak rumah tangga biasa. Kalau di sini kan anak skuter bapak-bapak, tapi kerennya ada Luvino, lu lihat keren banget ya, gitu kan? Iya, bener lagi. Iya kan? lagi. Iya kan? Jadi Iya. di sana tuh gue nggak nemuin yang punya karakter kecuali teman gue tuh si Michael, orang Jerman, orang Swiss. Jadi nggak banyak anak skuter yang keren. Sorry to say. Tapi maksudnya di Indonesia kan gue cukup bisa bilang skuter dan juga fashion tuh menjadi suatu hal yang cukup bersatu nih sekarang. Iya, Apakah di sana nggak sebegitunya Mas? Enggak. Oh iya. Enggak lagi. Jadi gue ngeliat kok gue justru pengen ke sana tuh kayak pengalaman gue di dunia custom culture kalau ngelihat anak Harley di California, wah buat gue tuh keren banget, gitu. Dan gue nggak nemuin itu di Eropa. Oh iya. Jadi Nggak kayak nemuin. geek scene gitu ya bang ya Iya, malah ya. jadi nggak tahu ya. Jadi kayak om-om yang Sabtu Minggu nggak ada kerjaan gitu. Ya sorry itu saya nggak gaul gitu. Kelihatan kan ada. Dan ya itulah makanya gue lihat sebenarnya di Indonesia kita punya culture yang beda sendiri gitu. Gue sampai nyari-nyariin kan gue mencoba memahami dunia sejarah skuter kan. Kalau kita lihat foto-foto hitam putihnya skuter itu tuh anaknya keren-keren banget gitu. Oh gue baru tahu. Karena yang kalau gue sendiri biasanya memang kadang-kadang suka itu adalah momen gue untuk berdandan ya di event-event itu. Iya. Itu gue kalau gue pribadi gue berdandan biar dalam tanda kutip gue pengen ngikutin kayak orang luar gitu. Malah di luar nggak segitunya. Enggak. Oh berarti kita kebablasan guys. Iya. Oh ngomongin masalah si berdandan dan tadi acara-acara Vespa. Ini kita syuting lagi di bulan Mei. Bentar lagi ada acara Jakarta Mods May Day. Itu adalah salah satu event di mana momen gue boleh berdandan sebagai orang Eropa di Jakarta. Iya kan? Keren gitu gue pakai coat, pakai baju-baju winter harusnya itu. Tapi kita pakai di siang-siang di Mampang. Iya, seru sekali bukan? Abang-abang akan datang ke sana? Pasti dong. Iya Pasti. sih. Nah, kalau gue menariknya gue belum pernah datang sama Nah, sekali. lu harus datang. Iya kan? Serius belum pernah datang? Belum pernah gue ke Mods May Day. Ini sedikit teaser nih buat Mas Iser. Mods May Day itu buat gue adalah lebarannya anak Vespa. Jadi lu akan melihat Jakarta tiba-tiba berasap. Karena iring-iringan motor buat datang ke acara itu gila. Nih gue sedikit cerita ini Mas Iser. Tahun kemarin Jakarta Mods May Day itu kalau nggak salah titik kumpulnya di Monas. Monas kan kotak tuh. Iya. Dan waktu itu temen gue ada yang nerbangin drone dari atas. Itu sekotak itu. Isinya full Vespa. Dan itu rute kan dia kan? Iya. Riding bareng. Tapi yang pas datang ke buat mulai riding itu satu Monas full. Jadi lo akan melihat keseruan. Wow, kalau JMMD sih. Tapi fun fact sih sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman kecil ya mungkin ya, gue ngelihat Vespa khususnya ya skuter Vespa dan cara orang berfashion gitu lah yang menggunakan Vespa itu cukup intimidate loh sebenarnya. Gitu ya. Intimidate buat gue yang kayak, aduh gue kalau pakai Vespa
kayaknya gue nggak masuk nih Ya. ininya stylenya. Tapi justru hal itu yang bikin kita tuh di kepala tuh memang sekeren itu orang naik Vespa. Bener gak sih? Bener, Iya. bener. Kalau si JMM di Jakarta Most Media tuh lu nanti akan melihat orang dengan berbagai jenis fashion lah. Peaky Blinder ya, Peaky Blinder ya. Yes, Peaky Blinder ada. The Who. Ada yang The Who. Ada yang motor apa namanya? Gayanya kadang-kadang banyak teman-teman yang ekstrim-ekstrim juga Yap, ikut Vespa datang. ekstrim. Ya udah meramaikan semua dengan berbagai fashion itu datang ke situ, kumpul, ketawa bareng, kadang juga masuk angin bareng. Jadi kalau malam ngobrolnya sudah agak nyeret sedikit. Tapi lucunya adalah kayaknya nggak ada genre motor lain yang bisa kayak gitu gak sih? Dengan begitu banyak warna elemen. Bener Kayaknya banget. sih belum ada ya Belum sampai ada. sekarang. Belum ada ya kayaknya ya. Belum ada. Heeh. Sekeren itu ya. Iya gitu. Iya, cuma ada, karena nggak ada. satu scoop itu tapi benar-benar Nggak ada. sewarna itu gitu kan. Karena kalau kita ngomongin brand motor besar yang dari Amerika, Yap. kalau kita mereka luas, tapi kayaknya untuk kelas B dan A plus aja gitu. Ah, iya, iya, Kalau iya. Vespa kayaknya menurut gue dari A plus sampai C min juga Bener-bener. ada semua tuh Gokil orangnya. sih. Gokil sih. Ini kayak universal language-nya anak motor ya. Iya. Iya bener. Ini gue main Vespa, jadi karena gue main Vespa gue bisa berteman sama seorang pilot maskapai Indonesia, sama gue bisa berteman dengan mantan bandar narkoba. Itu kan gapnya jauh ya. Gitu, menyenangkannya main Vespa tuh. Dan mereka tuh serunya mereka bawa culture-nya masing-masing gitu. Ya si pilot bawa culture, bawa cerita, gosip dan lain-lainnya. Yang ini bawa semua, bahkan fashionnya juga dia bawa gitu. Dan justru latar belakang dia akhirnya mempengaruhi gaya berpakaian dia juga ya. Yes. Pasti dong. Iya kan? Pasti. Gila itu seru banget sih. Kalau menurut kalian nih, gimana sebagai mungkin Mas Isar lumayan awam ngelihat skena Vespa, Mas Heret udah nyemplung. Gimana pendapat kalian tentang outfitnya nih anak-anak skuter sekarang? Wah, gue justru sekarang tuh kayak tertantang gitu loh. Karena gue tuh paling kayak menurut gue Fred Perry tuh well banget ya. Yes. Fred Perry dan sejarahnya segala macam. Tapi sampai sekarang tuh gue pengen ngeliat ada Vespa di Fred Perry gitu loh. Oh. Gitu kayak kita tuh nggak banyak nemuin even di buku-buku majalah yang baru-baru nih statement sebuah brand terhadap culture skuter. Nah itu tuh jarang banget gitu kayak statementnya gitu. Nah itu yang gue mikir harusnya sih ini bisa lebih keren ya ketika ada brand yang mikirin directionnya kayak apa sih gitu. Langsung statement aja kan banyak orang yang ya udah deh gue brand lagi bikin seriesnya skuter, terus abis itu udah nggak bikin lagi gitu. Iya. Jadi Cuma momen beberapa saat doang ya iya skuternya. gitu. Justru menurut gue harus ada yang terus Konsisten membuat konsisten kekerenan anak skuter ini terus diceritain gitu. Menurut gue itu brand tuh harus gitu. Iya sih. Kalau menurut Mas Isar gimana Mas? Ya menurut gue pribadi juga kayak Vespa dan fashion gitu ya. Apalagi di sekarang ya. Fashionnya tuh udah luas banget. Gue ngelihat dari preppy looks, classic sampai kita bisa bilang kan ada nih yang baru nih ya kayak Vespa. Gue bilangnya apa ya? Plastik Vespa lah. Plastik look kalau menurut gue nih. Plastik look tuh yang warna-warni, pop culture gitu kan, yang sangat berbeda dan lucunya itu balik gue bilang itu bisa nyatu jadi satu tetap tongkrongan gitu loh. Yang nggak bisa didapat dari skuteris ini ya, khususnya Vespa adalah ya biarpun berbeda, Bhinneka Tunggal Ika banget gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika, tapi ya bener kata Bang Heret, nggak ada satu orang yang benar-benar fokus di sana gitu loh. Gak ada brand yang bener-bener stay true di skuter gitu ya. Iya. Paling cuma beberapa. Ya udah season ini aja 6 bulan gue jualan, abis itu udah. Iya. Benar. Sama ini Mas, gue tuh pernah kalau nggak salah ikut ridingnya Mas Heret bareng sama Elders Familia. Familia sih bacanya. Nah, jadi sebenarnya Elders Famiglia. Famiglia. Iya, itu tuh Familia tuh
bahasa Itali, family keluarga. Iya. Gitu, dan kita ya gue sama kakak lah brainstorm ngobrol-ngobrol, terus kita bawa campaign apa nih ke Itali gitu. Ya udah Elders Family ya gitu kan. Jadi ada G-nya itu karena itu bahasa Itali. Bahasa pantas gue mendengar namanya tuh kayak nama kartel-kartel Italia. Ya, dulu pas kita bikin tuh startnya Elders Scooter Familia. Sekarang cuma jadi Elders Family aja. Nah, jadi memang kita mulai membuat Elders Familia ini karena secara nama tuh relevan banget ya. Kita tuh kayak sebenarnya kan di Vespa tuh brotherhood gitu. Brotherhood kan saudara, family gitu kan. Jadi itu yang kita pikir ini pengen kita bener-bener jadiin sebuah statement lah Elders Familia ini. Gitu. Gue pikir ini Elders Familia tuh ya movement aja, ternyata malah lebih dari sekedar itu ya. Setelah sekian lama akhirnya ini jadi line produk. Gitu. Jadi line produk. Jadi ini yang memang lagi kita godok dan that's why Iser ada di Elders. Oke. Gitu, dan logo-logo ini gitu. Itulah jadi yang akan saya tanyakan ke sana sebenarnya. Oke. Karena kok sedikit ornamennya agak beda ya hari ini. Oke. Oh iya. Kita balik lagi, gue pengen tanya sama Mas Heret. Iya. Sedikit fun fact dulu, gue tahu Mas Heret udah lama lah dari Instagramnya Elders waktu Elders masih di Lebak Bulus. Lebak Bulus, benar. Terus Mas ini first time gue tahu Elders itu dari teman kita Mas Bubur Ayam Racer. Oke. Ya. Terus waktu itu gue lumayan suka lah sama konten-konten dia menggunakan baju Elders. Yes. Terus gue datang ke Elders pertama kali ketemunya Mas Heret guys. Mas Heret lagi bongkar motor, lagi bongkar chopper. Terus dia yang nyuruh gue masuk aja nggak apa-apa. Ih baik sekali orang ini. Sekarang malah nyemplung ke dunia skuter juga. Terus Mas Heret nih sekarang apa memang choppernya lagi di hold dulu? Apakah berjalan beriringan gitu sih Mas? Jadi sebenarnya tuh buat orang kayak gue tuh ngelakuin sesuatu tuh bener-bener pengen ngerasain gitu, scene-nya kayak apa sih gitu. Nah, jadi balik ke skuter tuh gara-gara di 2020 kita ngelihat, aduh nih pandemik susah banget custom untuk orang berani spend untuk bangun motor kan panjang bisa 6 bulan, bisa setahun gitu. Itu yang akhirnya gue pikir kita shifting deh kita ke skuter. Nah disitulah kepatil kita. Kepatil sama yang namanya skuter klasik yang akhirnya ternyata tuh karakter kita berpakaian tuh nggak bisa segampang itu. Anak skuter begitu naik motor chopper itu tuh ada strugglingnya karena cara berdandannya tuh beda banget. Iya benar. Beda banget. Desainnya tuh beda banget gitu, dan itu yang membuat gua kayaknya nggak bisa bolak-balik abis ini skuter, abis ini chopperan gitu. Akhirnya kayak Arya ya udah lu chopperan aja deh, pakai tuh motor-motor gitu. Nah, gua lebih ke skuter sekarang gitu. Tapi memang Mas Heret secara dandanan lebih skuter sekali ya akhir-akhir ini memang. Iya kan? Iya. Mas Heret kan udah main dalam tanda kutip lah, sudah main di skena skuter, baik main motornya atau berteman dengan orang-orang skuter kan udah cukup lama gitu Mas. Iya. Bahkan dari 2012 sudah 13 tahun lebih. Tapi kenapa malah baru di tahun 2025 ini ngeluarin artikel tentang skuter Mas? Nah jadi gini, pas pertama kita bikin Elders mungkin 11 tahun yang lalu ya. Kita bikin Elders, jalanin skena chopper, and then kita create banyak hal lah gitu. Nah dari situ aja tuh kita kepengen banget bikin artikel tentang skuter. Jadi kita mau bikin artikel tentang skuter, cuma tuh beberapa kali kita ngeluarin tapi nggak ada yang legit karena kayak kita cuma
ambil skenanya tanpa kita ngerti gitu. Iya. Dan nggak tahu komunitinya apa gitu. Dan kayaknya setelah kita pikir-pikir dari dulu tuh kita pengen bikin artikel tentang skuter, produk tentang skuter, dan baru kesampaian dari 2020 ya, 5 tahun. Baru di tahun ini kita akan launching nih Elders Familia yang memang produk line untuk skuter setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Jadi memang bener-bener setiap produk yang kita create tuh pengen kita rasain lah gitu. Kayak kalau di Chopper tuh teman-teman di Jepang, Jakarta Chopper City Elders gitu kan. Karena kita ada di rootsnya gitu. Nah sedangkan di skuter sekarang kita punya confidence lah. Bukan cuma ngeluarin produk ya udah tentang skuter, tapi kita hidup di dalamnya gitu loh. Itu yang gue pengen ketika Elders bikin sesuatu tuh bukan cuma kita bikin produk, tapi memang kita hidup dan punya passion di situ gitu. Ih keren sekali orang ini. Gue nggak bisa banyak berucap lagi, keren banget guys. Keren sekali orang ini. Si Elders Famiglia, bahasa Itali. Kenapa? Iya di luar Vespa itu adalah dari Itali ya. Iya. Kenapa lu memilih nama Elders Famiglia? Apakah karena lu berniat untuk membawa ini lebih jauh lagi daripada pasar Indonesia kah? Kayaknya kalau itu pasti deh. Iya, itu udah di ini ya, on design lah ketika kita bikin brand gitu. Cuma gua ngerasa apa yang terjadi di Elders, kita menemukan Elders Family ya, apa yang itu tentang journey gitu loh. Jadi bukan kayak kadang-kadang banyak orang yang tanya gua, Elders akan bikin apa lagi sih 2 tahun lagi, setahun lagi gitu. Gua not necessary gue bisa jelasin karena buat gue ya ini kita bener-bener ngejalanin ini as our passion. This is apa yang kita cintai gitu. Jadi bisa dikatakan ada strateginya tapi bisa nggak ada strateginya juga gitu. Dan kita cuma hidup dengan apa yang kita suka gitu kan. Enak ya kalau misalnya bisa bekerja dengan passionnya, ya ada atau tidak ada rencana ke depan ya jalanin aja. Yang penting aku happy dengan ini. Iya. The best strategy is love ya kan ya. Iya. Yes. Nah Yes. itu tuh. Nah Mas, si Elders Famiglia ini tuh ada apa aja sih Mas? Ada beberapa kategori produknya dan bisa didapatin di mana? Oke. Jadi yang pasti kita akan bikin fashion line, which is that's why Iser sebagai creative director ada di sini gitu. And then ini apa yang gue pakai, jadi yang Iser pakai, yang lo pakai gitu. Kita ini kayaknya esensial sebagai scooteris. Paling enggak lo punya Harrington jacket, Yes. ya kan? Lo punya parkah, terus ya kita bikin t-shirt juga, kita bikin kemeja juga gitu. Jadi ini tuh memang akan memprovide kebutuhan para scooteris dan produk yang kita ciptakan. Mudah-mudahan lo nggak akan bisa temuin secara soul di luar sana, beda gitu kan. Dan kita mikirin banget apa yang kita ciptakan. Kemudian kita akan ngeluarin ada jam juga. Kita akan ngeluarin jam. Ada jam. Iya, kita akan ngeluarin sepatu, akan Ada collab banyak ya? Spill nih collab nih. Collab ya. Banyak Gitu, sekali collab produknya, guys. kita. Terus kita akan ngeluarin helm juga. Helmnya very authentic. Lo kalau ngeliat, oh ini pasti ya helm scooter. Jadi karena bukan memang ada half banyak ya. helm yang agak mirip ya. Iya, nah ini akan otentik, kalian pasti akan lihat oh iya ini beda banget gitu. Dan kemudian yang pasti kita akan ngeluarin VL Electrico. Jadi VL yang edisi mods di Jakarta Mods May Day. Ke spill itu ya. Ya, tidak apa-apa. Sama SS90 yang versinya untuk mods, untuk kita merespon Elders punya produk line skuter Familia ini. Wih, ada VL dan juga SS90. SS90 yang kita elektrikan. Jadi semakin gitu. tertarik aku untuk mengintip nanti di tempatnya Elders di event Jakarta Mods May Day ini. Iya. Dan
semua ide-ide ini berarti salah satunya adalah Mas Iser sebagai seorang Penanggung jawab ya. Tanggung jawab. ide. Jadi sebenarnya waktu mungkin orang-orang bingung ya, kenapa bisa dikasih ke gua gitu dari Bang Heret gitu kan. Notabene basically apalagi pengetahuan gua di dunia skuter khusus. Boleh diminum juga. Oh iya, aman nanti. Ini kita dapat minuman dari Elders Coffee. Buat kalian yang mau ngopi, coklat ataupun lociti, Elders Coffee jawabannya. Lanjut Mas. Ya. Jadi kenapa akhirnya dikasih ke gua yang notabene mungkin pengetahuannya juga di dunia skuter juga bisa dibilang nggak terlalu besar. Tapi justru memang Harus cerita tentang ngebangun sebuah journey kan. Ngebangun sebuah journey di mana waktu gua datang juga gue cukup kesulitan sih awalnya. Cukup kesulitan untuk belajar. Tapi waktu gue mulai belajar tentang sejarahnya, tentang bagaimana skuter itu bukan cuma sekedar jadi kendaraan ya. Bukan jadi kendaraan, bukan cuma jadi bagian dari lifestyle, bahkan sekarang jadi komoditi yang luar biasa besar. Akhirnya gue mulai menyadari hal-hal yang luar biasa tentang scene ini. Waktu Heret pertama kali Famiglia ya kan, Famiglia dari bahasa Itali yang notabene mungkin kalau secara sejarah akhirnya waktu kita tarik ternyata memang Italian salah satu yang jadi path-nya, jadi perjalanan sejarahnya yang besar. Dan akhirnya kita bisa bikin logonya. Ini kita bikin juga prosesnya panjang. Prosesnya panjang, bukan berantemnya banyak ya. Iya, bukan sekadar kita ini mods ya. Jadi tentang esensi dalam berskuter. Padahal mungkin secara desain kalau gua adalah orang yang sangat awam dengan desain ya. Tapi gue melihat itu sangat simpel. Ternyata banyak berantemnya di desain. Banyak berantemnya. Justru karena simple itu yang bikin yang sangat simple justru sangat susah ya. Ya gitu. Iya. Dan kita akhirnya bikin logo ini karena culture-nya sendiri dari skuter ya di Inggris ya kan yang besar. Dan semangatnya tentang peaceful, persaudaraan. Iya, makanya gue melihat kok ada sedikit siluet logo peace ya di sini. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mikir juga selain ada peace dan mods dengan colorway mods, sebenarnya ini juga gue mau menunjukin satu hal yang mungkin terkesan old school, tapi ini juga satu hal yang baru. Karena yang kita coba lakuin bersama Elders bukan cuma sekedar fashion, tapi kita juga mikirin tentang apa sih yang ada di future. Nah ini ngegambarin tentang elektrik yang kita lagi coba jalanin. Jadi kalau diperhatiin sebenarnya kan iya, gue sih melihatnya itu logonya simple. Logonya simple. Ternyata makna dan berantem-berantemnya banyak. Banyak. Ya di dalamnya. Modern dan klasiknya bisa kadang-kadang logo ini bisa kita lihat sangat modern atau juga bisa dilihat sangat simple dan klasik gitu loh. Dan ini yang bikin lamanya tuh itu. Ya. Oh begitu. Belajarnya sih yang lama. Ya. Betul. Jadi nentuin penempatan garisnya segala macam dan akhirnya kita sama-sama sepakat ini logo yang sangat kuat gitu untuk kita bisa mainin di segala placementnya kita gitu. Dan proven gitu once kita launching kayak simple logo aja kayaknya tuh sangat strong gitu loh. Mungkin Iser kasih lihat yang t-shirtnya deh Sir. Boleh. Ya kan t-shirt putih deh Sir, ya kan. Nah lihat kayak simple doang tuh cuma titik doang. Iya. Gitu. Titik tapi logo agak mirip-mirip kalau dari sini kayak logo Target, logo nah, Mods. iya kan. Tapi once lo detail kok kenapa ada garis piece-nya ini gitu. Nah filosofinya sih cukup deep gitu. Dimana kita kepengen ya kan kayak isu perdamaian segala macam, that's something yang memang terjadilah di dunia skuter gimana kita ribut-ributnya klub ini dan klub itu, isu ini, drama-drama ini. Justru kita pengen bawa spirit perdamaian, bener-bener kita skuter pengen main bareng, kita blend in bareng gitu, nggak bedain kita skuter listrik, skuter bensin segala macam, kita bisa enjoy sama-sama lah. Iya gitu. lagi. Tetap ini dari tadi gue bener-bener mendapatkan jawaban dari orang yang sangat capable guys. Iya. Jadi gue, keren ya bisa ngedesain simple tapi sebenarnya maknanya banyak. Buat gue yang ilmu desainnya mentok di Canva, cari inspirasi aja susah. Kok dia bisa bikin desain sebegitu bagusnya? Inspirasinya dari mana sih Mas kalau misalnya
begitu bikin desain itu Mas? Sebenarnya ya inspirasinya dari sejarah-sejarah yang mungkin kalau Iya. kita baca tentang sejarahnya si skuternya sendiri kan, kita sempat ngobrol, gue sempat ngobrol panjang sama Bang Heret, kenapa ya? Apa hubungannya stop war ini? Selalu ada stop war berhubungan sama skuter. Oh ternyata kendaraan yang pada saat itu digunakan oleh militer juga, tapi bisa turun ke sipil. Lalu gimana sipil merepresentasikan itu untuk menjadi simbol perlawanan buat mereka untuk udah lah capek ya perang lagi yuk kita kasih spirit perdamaian dan ternyata ini bisa inline sama kita yang masih ada di tahun 2025 ini menurut gue ini salah satu yang apa ya yang Treasure ya, Treasure. benar-benar harta karun yang nggak pernah orang sadarin gitu Iya, kan. dan- Padahal ada di sekitar kita semua. iya ada di sekitar kita yang ternyata spiritnya tuh kenapa sampai para skuteris ini begitu ya mungkin buat gue ini yang awam ya gue tuh tipikal yang ngerasain waktu pakai skuter mogok terus ada yang bantu Iya. ya itu kan satu hal yang simple Sederhana tapi secara filosofi itu udah ada dan dibentuk dari jarak yang sangat jauh dan ini yang menurut gue mungkin nggak ada apa ya gue bilang nggak ada kendaraan lain yang bisa kayak gini kecuali skuter ini. iya sih. Iya kenapa begitu ya? Padahal mungkin quote unquote kebudayaan saling membantu di skuter itu sudah ya itu mungkin diajarkan dari bertahun-tahun yang lalu tapi tetap kita lakuin sampai detik ini padahal tidak ada sekolahnya kan? Benar. Iya. Iya. Sekolah hard knock, sekolah jalanan. Ya? Yes. Itulah. Kalau ini kan dari tadi kita ngomongin si desain logonya. Kalau desain artikel baju-baju dan lain-lainnya bakalan gimana Mas? Nah kalau sebenarnya artikel dan baju sebenarnya kita jujur waktu pertama kali ngebikin ini, namanya ini kan gue nggak mau mengkotak-kotakan skuter itu tuh harus Vespa, ya balik lagi kita bilang harus listrik, harus bensin, harus apa. Tapi justru dengan sejarah itu kan kalau kita tahu ya, kita kalau ngomongin sejarah kan pasti dari satu hal yang tua. Iya. Gue pingin dengan bertumbuhnya kita pelajarin tentang awal mulanya, semakin kita bertumbuh nantinya juga desain-desain yang kita buat akan semakin bertumbuh. Setuju. Oke. Gitu. Jadi ya jangan ini logonya aja bulat, jadi kita nggak kotak-kotakin. Gitu. Iya, jadi Logonya aja bulat. Masa kamu aku kotak-kotakin? nah itu juga salah satu alasan gua ajak Iser ya, karena apa ya produk yang kita buat ini, produk lain yang kita buat ini Elders Familia ini bener-bener lahirnya di Elders dan statementnya anak motor banget lah. Nah justru dengan Iser yang dari skena lain ngelihat ini sebagai sebuah history, artinya ada orang mungkin yang belum bisa beli skuter jenis Vespa, dia masih pakai yang skuter Matic gitu, tapi punya mimpi yang sama. Iya. Dia bisa ngerasain at least dengan beli produknya Elders dan logo yang baru nih untuk produk lain skuter itu kayak buat statementnya dia lah gitu. Kalau dia understanding about the story gitu. Itu berat ya. Tapi aku menyenangkan deh ngobrol sama kakak yang capable ini. Mas, aku adalah orang yang sangat awam di dunia bisnis fashion. Ya. Seberapa penting ini aku tidak mengecilkan Mas Iser ya. Tapi aku pengen tanya seberapa penting sih creative director dalam sebuah brand gitu? Nah, ini yang memang kebetulan aku seorang fotografer, bekerja dengan banyak advertising agency dan hampir di setiap advertising agency ada creative director yang mendirect gitu. Dan terus kenapa nggak creative director ada di dalam brand gitu? Kenapa harus cari orang luar yang di luar kapasitasnya brand supaya kita bisa ngelihat sisi lebih luas. Nah, creative director itu kalau orang mikir kan creative director dia berarti kreatif ngulik desain. Enggak, creative director melihat wawasannya lebih luas. Dan enggak semua orang bisa itu. Yes. Gue tahu Iser punya kapasitas itu karena gue perjalanan panjang. Dan gue juga nggak mau creative director yang anak skuter banget karena nanti perspektifnya jadi terlalu sempit. Ya. Yeah. Nah dengan seorang creative director akhirnya dari sekian lama kita memproses ini kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang
gue akan bisa pakai ini sampai mungkin 10-20 tahun atau sampai 30 tahun ke depan akan relevan. Karena creative director berpikirnya panjang ke sana. Berpikirnya maju ke depan. Bener, bukan cuma nemuin sesaat gitu. Jadi bedanya kalau sama desainer, desainer menyelesaikan masalah yang deket kan. Nah kalau creative director tuh melihatnya dari global perspektif Iya. gitu. Apalagi fashion ya, menurut gua penting banget lah brand itu punya creative director gitu. Oh begitu. Jadi directionnya lebih tajam lah gitu. Ilmu tuh guys, ilmu lagi aja. yang setahu aku nih Mas, Elders itu ini adalah kali keduanya Elders punya creative director. Ya. Which is sebelumnya adalah Mas Aji. Ya. Sorry ya, aku nanya sedikit mantannya. Mantan. Yang ya, dan sebelumnya Mas Aji adalah sneakers head juga. Ya. Dan sekarang creative director dipegang sama Mas Isar yang which is Ya. sneakers head juga. Ya. Kenapa yang Mas Heret pilih itu adalah orang-orang yang dari dunia sneakers? Gue ngelihat justru culture sneakers itu bisa blend in ke semua orang ya. Gitu. Lo milih sneakers lo. Yes. Iya kan? Iya lagi. Dan kita sebagai bikers pasti sneakers. That's why menurut gue orang yang punya perspektif di sneakers, menurut gue apalagi dia menjadikan ini sebagai profesinya gitu, itu tuh lebih gampang untuk mengerti market. Oh. Gitu. Dan Iya sih, benar, dan lebih karena kan dia memahami siapa kayak produknya dia pahamin kan, apalagi sneakerhead itu kayak dia benar-benar kayak certain design warnanya. Kadang-kadang sepatu desainnya sama, colorway-nya beda tuh feelingnya udah beda lagi. Jadi Iya lagi. memang menurut gue perspektifnya kaya sih orang yang paham sneakers. That's why mungkin ya alasan gue kenapa Iser yang muncul gitu. Karena ya memang perspektifnya kurang lebih ketika gue bekerja dengan Aji punya wawasan yang menurut gue apa ya lebih keren ya. Gitu. Itu sih. Nih gue agak sedikit penasaran nih. Tapi ini menurut gue ini harus terjawab nih. Gue sedikit penasaran. Jadi mahalan Mas Aji atau Mas Isa? Aduh. Beda. Kalau dulu Elders kayaknya belum bisa bayar. Oh. Mahal gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya ini mahal banget Iya, ya. iya. Gitu gue. Alhamdulillah sekarang Elders sudah bisa menggaji Mas Isar 3,6 sebulan. Lumayan 3,6 di bawah UMR dikit doang kok. Iya. Tapi sebenarnya poin utama dari bekerja sama Bang Herat tuh sebenarnya kenapa juga gue tertarik banget dengan apa yang Bang Herat buat gitu. Karena Bang Herat adalah orang yang gini loh, banyak orang yang mungkin nyiptain sesuatu tuh pertama cuma mau keren-keren aja. Cuma pengen terlihat oke gitu loh. Tapi nggak juga mikirin tentang bisnisnya, nggak coba mikirin tentang sustainability-nya. Dan menurut gue Herat juga adalah sosok yang menurut gue bisa jadi mentor gue untuk gue belajar gitu loh. Gimana cara dia bikin dari apa yang dia cintai, dari passionnya, dan selalu jadi gitu loh dari fotografi, dari motor, biarpun ngabisin awalnya banyak ya Bang. Apa yang dibuat sama Mas Heret tuh menurut gua gak pernah gagal. Amin. Ya, amin, tapi amin. bukan dalam waktu yang cepat loh. Betul. Oh, Iya kan? Capek. Jadi belajar untuk konsisten, untuk tetap cinta, untuk tetap ada di sana menurut Iya. gue adalah gue belajar sama orang yang tepat. Iya. Itulah. Jadi gue butuh banyak arahan gitu. Makanya kita bilang banyak berantemnya banyak, ya kan? Iya sih. Banyak nggak cocoknya banyak. Tapi Iya. kita tahu bahwa visi kita ternyata kurang lebih sama. Gitu. Iya. Kita nggak mau cuma bikin apa ya? Kalau cuma nempelin logo, ya kan ngeganti warna. Gue yakin banyak ribuan orang jauh lebih jago lah ya. Iya. Tapi gimana kita memahamin dan mencintai benar-benar apa yang kita lakuin, itu harus ketemu orang yang tepat sih. Iya sih. Gue setuju dengan setiap statement yang lu keluarkan sih. Karena gue percaya Mas Heret tuh adalah orang yang sangat percaya dengan prosesnya gitu. Iya. Dan- Nih ada orang yang kayak diomongin gue. Biarpun kadang-kadang kesel juga ya. Aduh. Elders Apparel jadi.
Elders sebagai bengkel jadi, semua jadi sama Mas Heret. Elders listrik sekarang udah di mana-mana. Ih, menyenangkan sekali. Dan gue pengen tanya, dari tadi kita ngomongin tentang si Elders Famiglia. Boleh di-spill nggak produk-produknya? Ini yang gue pakai produknya Elders Famiglia. Iya. Ini tuh nama, apakah ada nama artikelnya kah atau Harrington jacket. Harrington jacket. Ini 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 Harrington jacket? Kalau Iya. yang Mas Heret sama Mas Iser pakai? Kalau kita nih sebenarnya ngebikin polo shirt lah. Oke. Polo shirt tapi dengan bahan yang berbeda. Nanti ya teman-teman pasti waktu pegang produknya sendiri juga pasti bakal Iya. oh beda ya. Dan kita memang kayak balik lagi gue bilang apa yang kita mulai ini pengennya jadi sejarah. Ya. Oke. Nah tapi dengan jadi sejarah kita balik lagi ke awal. Jadi gue mulai dari inspirasi dari tahun 1950-an. Iya. Di mana hal-hal yang terlihat sedikit preppy, lalu berhubungan dengan pada saat itu masa-masa perang dunia. Dan gue berusaha combine ini, tujuannya sih bukan cuma para pencinta skuter aja yang bisa pakai. Gue pengen semua orang yang memang, lu tuh nggak perlu lihat, oh gue mau skuter banget, tapi gue bisa beli ini, oh gue nggak suka skuter aja juga gue bisa beli. Iya. Mereka nggak punya skuter aja bisa ikut journey Celebrate, kita. iya. Iya, celebrate journey kita. Itu sih yang kita pengen gitu loh. Iya. Jadi balik lagi gue bilang jangan dikotak-kotakin. Soalnya bulat. Logonya bulat. Soalnya- Mas, kalau si apakah ini akan ada update desain ke depannya atau ini ini cuma dibuat sekali terus akan lu jual dengan waktu lama gitu Mas? Apakah ke depannya nanti akan mungkin mengikuti zaman kah desainnya atau gimana? Pasti. Makanya balik lagi kita ngomong secara timeline waktu. Ya kita mulai dari 1950-an. Mungkin ke depannya kita akan mulai ke 1960-an. 70-an, 80. Jadi ya kita memang belum bisa ngomongin ini secara Secara gamblang. gamblang. Tapi tadi Heret sebenarnya Pak Heret udah ngasih tahu tentang bahwa ada VL tahun 1950. Sebenarnya itu udah ada kode-kode tersendiri itu loh. Iya. Dan nanti juga kita ada di luar pakaian ya, ada beberapa produk yang mungkin sebelumnya belum diciptakan lah ya. Sekarang lagi kita lebih pikirin, oh kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk. Iya. Bahkan nanti khususnya ya ada kolaborasi sepatu, itu bukan cuma sekedar Elders itu nempelin warna, enggak. Kita ngebikin satu siluet baru juga. Jadi Nah itu yang ini mau akan gue menarik. tanya ini. Mungkin 10 tahun ke belakang ini gue lumayan senang melihat brand satu dengan brand yang lainnya itu bukan lagi menjadi sebuah saingan brand. Ya. Tapi malah mereka melakukan sebuah kolaborasi. Yep. Brand A collab sama brand B, brand C, begitu pula dengan brand D. Kira-kira Elders Famiglia nih akan ada kolaborasi kah dengan brand lain? Kayaknya malah gue bisa bilang ini akan jadi rutin kolaborasi dan platform kolaborasi gitu karena spiritnya tuh memang di situ. Ih, Gitu. spirit kekeluargaan ya. Iya, spiritnya di situ. Gitu. Kita juga setuju juga ya Bang Heret. Dari awal tuh dulunya ya mungkin ya pertama kali kita mungkin ngejalanin bisnis ya. Semuanya tuh perspektif yang kita ambil adalah tentang bisnis. Ya. Iya. Tapi di line up yang baru ini kita justru ngambil pola pikir yang berbeda ya. Yes, benar. Yuk kita bikin sesuatu aja dulu. Yuk kita having fun dulu bareng-bareng karena ya balik lagi formula yang paling tepat adalah jatuh cinta dulu. Yes. Ya kan jatuh cinta sama-sama senang, happy and secara bisnisnya akan menurut gua akan growth dengan sendirinya sih. Yes. Oke. Jadi cinta dulu itu adalah jawabannya sih. Bener. Kalau kita lihat ya berapa banyak brand yang secara bisnis bagus mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Sekarang udah gak ada. Iya lagi. Tapi kenapa Elders masih bisa berdiri sampai sekarang? Karena menurut gue ya cintanya sih gitu. Iya. Iya sih, sebuah cinta. Iya. Mas, skuteris di Indonesia tuh luas banget. Iya. Bahkan Indonesia dibilang pengguna skuter terbesar nomor 2 setelah Italia itu sendiri. Iya. Dari Sabang sampai Merauke pasti nemu anak Vespa. Seberapa yakin sih Mas Heret kalau si Elders Famiglia ini akan diterima sama skuteris gitu Mas? Nah, sebenarnya sih namanya sebuah perjalanan ya. Kita nggak ada yang tahu ke depannya ya orang terima atau enggak. Cuma gue yakinnya ketika kita punya pemikiran yang positif, kita pengen membawa spirit perdamaian, ada pesan di setiap produk kita gitu. Mudah-mudahan
setiap apa yang kita keluarin itu langsung deket dengan hati para skuteris gitu. Jadi dan ya that's why kita menunggu sepanjang ini 5 tahun and then baru kita keluarin sekarang karena kita benar-benar believe kita sama mereka gitu dan kita adalah mereka gitu kan. Dan itu yang gue believe ya kita bakalan bisa riding bareng-bareng sama-sama dengan mereka gitu. Wih. Dan ya ini jadi bagian satu kesatuan kayak ya selamat datang di keluarga skuteris lah di Elders. Selamat datang di keluarga Elders Famiglia. Nah buat Mas Isar nih Mas. Lu kan pasti memikirkan sedemikian rupa biar si artikel-artikel dengan desain lu ini tuh diterima sama semua kalangan masyarakat. Boleh tahu nggak rahasianya kenapa orang bakalan suka sama artikel-artikel ini? Nah, kalau gue mikirinnya cuma tentang satu hal yang secara message ya. Gue mikirin produk tuh nggak ada produk yang baru sih di dunia. Produk itu cuma translasi apa yang kita rekam di otak kita dari pengalaman kita yang mungkin udah ada ratusan tahun kan. There is no original under the sun ya katanya. Yep, nggak ada hal yang baru. Tapi setidaknya kita tahu apa sih yang kita buat ini, semangat apa sih yang kita perjuangkan bareng-bareng. Di luar produknya yang menurut gue kita udah mengusahakan dengan yang terbaik, gue lebih mikirin bagaimana semangatnya benar-benar bisa kita bareng-bareng loh. Bareng-bareng teman-teman rasain. Kayak kita ngomongin Famiglia, namanya keluarga ya kan. Ya kita mungkin gak bisa manggil semua orang untuk masuk ke keluarga kita. Tapi treatment kita sebagai family, yang kalau kita treatment itu ke semua orang, dan semua orang gak perlu kita undang, mereka akan tahu mereka keluarga kita. Bagian dari kita. Gitu sih. Nah ini uniknya adalah, gue tadi mungkin dari awal Herat bilang gue suka banget motoran. Dan tidak terlihat. Yes. Sebenarnya alasan utamanya adalah karena gue tidak suka berkomunitas sebenarnya. Oke. Gue tidak suka berkomunitas. Gue pernah main motor Amerika yang lu bilang itu, komunitasnya tuh kayaknya kalau sama gue kayak, wah gini banget ya. Yes. Ya kan, ketinggian gitu loh ya kan. Gue pernah ikut main motor yang lain juga ada kotak-kotak tersendiri gitu. Tapi waktu gue diajak Bang Heret sama skuter ini, gue gak perlu ada ngerasa ada hal yang di kotak-kotakan, gue cuma ngerasain satu hal aja, gue cuma happy aja. And that's it. Dan menurut gue itu adalah visi yang utama dari keluarga itu, yuk bareng-bareng gather, yuk kita happy-happy bareng-bareng, yuk kalau ada masalah yang kita bareng-bareng kita cari solusinya, dan ini yang gua rasa bisa jadi identitas yang kuat. Ya. Ini dari tadi kita ngobrol, gua merasakan adanya persamaan antara Elders Famiglia dan si Vespa itu sendiri. Ya. Dua-duanya it's about the journey. Ya. Yes. Sebuah cerita yang dibuat dan semoga bisa long lasting dan memberikan positivity ke banyak orang. Amin. Amin. Wow. Ini ngomong-ngomongin Vespa ya dari tadi ya. Gue akhir-akhir ini tuh suka melihat Mas Heret sebagai seorang fotografi-grafer. Lagi suka banget nih Vespaan, tapi pakai kamera-kamera jadul. Iya. Pakai, kalau papaku dulu bilangnya to style. To style ya. Yes. Ya. Apa ini cuma sekedar hobi atau ada apa nih Mas ke depannya? Iya. Biasanya kalau Mas Heret sudah mulai memberikan teaser-teaser nih, ada gebrakan apa nih ke depannya? Berarti nggak usah dikasih tahu sih. Gebrakannya. Iya. Jadi ya sebenarnya sih lebih ke ya kalau gue ingat-ingat dulu ya. Kayaknya fase gue belajar fotografi analog tuh cuma 2 tahun. Sekarang gue udah 25 tahun jadi fotografer. Dan kurang lebih 23 tahun yang lalu gue berhenti main kamera analog karena masuk ke perkembangan digital gitu. Dan belakangan comeback lagi nih, tren udah gampang nemuin film, udah gampang cuci cetak segala macem. Dan gue ngerasa punya kesenangan sendiri ketika kita benar-benar fokus saat motret tanpa harus ngecek lagi hasilnya apa gitu. Dan connecting antara gue dan objek foto tuh jadi lebih mengikat, dan fotonya sendiri tuh jadi punya value yang lebih deep gitu. Ya lagi gue sebagai orang yang awam ngelihat foto dari kamera analog tuh
ini foto lu nggak bisa membuat foto seperti ini sih dengan teknologi yang baru gitu. Yes, that's why apalagi AI sekarang segala macam, dan justru gue akhirnya berhasil menemukan kenikmatan tersendiri berkendara kendaraan klasik dengan kamera analog yang mungkin lahirnya mereka beririsan gitu lah di tahun yang sama, dan gue ngerasa ini something different dan kayak mengembalikan passion gue, terutama sebagai fotografer bekerja 20 lebih dari 20 tahun. Itu sih pusing sih, gimana lo harus mencintai apa yang lo kerjain gitu kan, dan kamera analog ini bikin gue kayak in love lagi gitu loh sama pekerjaan gue, dan bikin gue understanding lagi why gue ada di bumi ini gitu. Dan ya gue pakai sekarang fotografi, Vespaan, motoran, dan gue bisa berkarya during itu gitu. Mudah-mudahan jadi macam-macam lah. Nah itu kenapa gue cukup meng-highlight Mas Heret dengan foto-foto jadulnya. Karena gue setiap ngeliat foto-fotonya Mas Heret pakai kamera analog tuh, ini tuh bukan cuma sekedar foto, ini ada rasanya di dalam sini nih. Iya. Dengan kalau nggak salah ada salah satu foto Mas Heret di foto dengan jaket coatnya Mas Heret yang panjang terus pakai helm ala-ala tahun 50-an. Ini kayak foto memang kamera ini digunakan untuk memotret orang dengan gaya seperti itu harusnya. Iya. Di 70 tahun yang lalu. Iya. Kan helmnya jadul, jaketnya jadul. Iya. Nah ngomong-ngomongin soal helm nih, gue mendapatkan kabar burung katanya Mas Heret ini sedang mengerjakan sebuah helm buat brand Jepang, brand tetangga, alias neighborhood. Iya. Apakah benar Mas? Sebenarnya kita sudah delivery dan sekarang kita second batch. Jadi tahun lalu kita udah launching helmnya, dan kita membantu brand-brand Jepang, salah satunya Neighborhood, untuk bisa memproduksi produk di Indonesia gitu. Jadi memang kalau ini tuh udah dari mimpi gua dan teman-teman elders, gimana caranya kita bisa ngebawa craftingnya kita ke Jepang gitu. Jadi bukan cuma brand eldersnya, tapi lebih kepada crafting yang ada di lokal di Indonesia. Karena dari pengalaman gue bolak-balik Jepang segala macam, ngelihat apa yang mereka lakukan, orang Indonesia tuh bisa dan bisa punya standar yang tinggi sehingga market Jepang juga terima gitu. Cuma belum ada kesempatan aja, dan mudah-mudahan dengan elders membuat produk dari Neighborhood, bahkan ini bukan produk kolaborasi ya, ini kita bantuin dia, kita jadi vendor lah gitu untuk produksi, dan mereka happy banget. Kalau nggak salah yang batch pertama tuh seminggu mereka sold out. Wow, Very fast gitu, dan mereka happy langsung lanjutin lagi. Nah kita lagi jalan di batch kedua. Batch kedua. Gitu. Wih, iya sih, karena sejujurnya Mas, aku kadang-kadang suka ngelihat brand-brand ya dari luar negeri gitu. Kadang-kadang suka ngeliat, ini gue yakin orang Indonesia bisa sih bikin lebih bagus dari ini gitu. Sedangkan ini brand luar negeri mungkin harganya bisa berapa juta gitu. Enggak sih, ini orang Indonesia bisa sih buat kayak begini. Jadi tuh apalagi belakangan ya banyak isu tentang ini brand LV bikin di China segala macem. Buat kita sebagai orang branding, kadang-kadang tuh mereka cuma ngelihat sebagai membuat. Semua orang bisa membuat, tapi gue tuh selalu believe orang-orang Jepang tuh jago banget menaruh nyawa di setiap produk. Gitu, sehingga ya elah nih kaos 1 juta lagi gue beli, anjay gitu. Jadi tapi that's worth it, karena kita tahu apa yang mereka lakukan, every detail ya, apa yang mereka pikirkan, dan itu yang membuat gue pede. Gue bawa deh produksian Indonesia ke Jepang, mau apapun ya, itu mimpi gue gitu kan, untuk kita bawa yang kira-kira orang-orangnya juga punya komitmen di situ, bukan cuma sekedar membuat produk, tapi memberikan value terhadap produk yang dia buat. Jadi lu bandingin lagi, kenapa kaos ini
harganya 120.000, yang ini 1,2 juta gitu. Iya. Karena ada value yang ditaruh dan karena ada pesannya, dan sehingga orang yang pegang juga is it worth it gitu Iya. untuk kita beli dan sebagai apresiasi gitu. Dan menurut gua ini yang gua mau jadiin semangat buat teman-teman khususnya para kreator gitu. Kita tuh lagi diserang banget sama Abis. sama Yup. sama gitu, China, maaf ya. China made in China lah ya Yes. gitu. Nah itu gila. Si Cici istri gua baru beli barang-barang dari Cina semua dan itu ya fake. That's why kalau di outletnya 2 juta dia jual cuma 200.000 gitu. Iya. Dan ini tuh lagi merajai. Jadi mungkin banyak masyarakat Indonesia yang beli barang itu yang tadinya lu bisa beli produk Indonesia tapi lu kepengen branded tapi fake. Akhirnya dia udah nggak punya kesempatan beli produk Indonesia. Iya. Bener. Gitu. Ya kalau misalnya LV bisa buat tas mahal dengan segala macam ceritanya, kayaknya Indonesia juga bisa buat sebuah Best brand, sebuah nama dengan cerita panjangnya yang bisa sebesar itu sih menurut gue. Yang penting cinta. Iya. Gitu. Yang penting lu cinta sama yang lu lakuin. Hopefully ini bukan sekedar t-shirt jadinya. Iya. Gitu, part of story. Iya. Gitu. Indonesia tuh mungkin jago produksi tapi tidak jago membuat ceritanya kayaknya. Sebenarnya ya bisa dibilang seperti itu, tapi lebih kepada marketnya tidak terbiasa mengapresiasi. Iya, Gitu. Marketnya lebih cenderung gini gue bisa, gini gue bisa gitu. Padahal di setiap produk itu banyak isinya gitu. Makanya kan kalau di agama kepercayaan ya, ini batu nih, lu sembayangin terus tuh ada nyawanya tuh batu. Gitu, makanya ada orang yang nyembah batu dari zaman dulu ya. Karena gitu, karena produk benda ketika di worship there is soul. Iya, there is soul. Nah itu jadi maksudnya gue, lu bukannya harus nyembah kaos ya, bukan gitu. Tapi ketika lu treatment dan mudah-mudahan apa yang lu lakuin tersampaikan ke tangan customer lu atau orang yang suka sama produk lu, hopefully lu bisa memberi kebahagiaan untuk dia gitu. Energinya nyampe ya. Iya, that's the point. Nah itu yang mau That's gue the point. tanyain juga nih mas, ke Mas Heret sama Mas Isar juga. Market Indonesia, menurut gue masih cukup banyak market di Indonesia yang masa brand lokal harganya segitu. Nah itu tuh. Nah ini nih ya yang selalu kita bahas tentang masalah itu. Iya. Berapa orang yang willing to spend gitu kalau tulisannya made in Paris, made in Japan. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya mereka nggak sadarin kalau itu lahir dari etik. Iya. Dari sebuah kebanggaan tersendiri. Sekarang dengan serang contohnya Louis Vuitton ataupun Christian Dior kemarin yang besar ya, made in China. Gue pribadi, gue nggak akan pernah mau beli barang itu lagi. Iya. Apa bangganya? Iya. Nah tapi orang-orang di Indonesia masih terus, ya mahal begini masih made in Indonesia. Men, bayangin neighborhood Jepang punya standar kualitas Jepang bikin di Indonesia. Lu mikir ya, itu kan pola berpikir yang anak-anak muda kita ini gak pikirin ya kan. Mungkin kita gak nyalain juga lah, mungkin dengan standar pendidikan yang memang belum tinggi ya, rendah lah gue bilang. Mulai nih. Gak rendah, tapi Gue menyebutnya lebih halus, sekolah sampai pagar. kalau pagar ya. Tapi kalau nggak dimulai, nggak akan ada yang sadar. Dan menurut gue di masa-masa ini nih kita mungkin yang Bang Heret juga yang umurnya udah lebih senior ya kan, gue juga yang udah lebih senior. Ya kita harus mulai ngeracunin ini ke yang muda-muda. Ngasih tahu lah sebenarnya there is something lah ketika lu beli sesuatu yang memang mungkin sedikit melewati batas lu, itu tuh nggak apa-apa asal lu ngerti apa yang lu beli gitu. Jadi kalau lu beli kaos 200.000 masih aman. Kalau lu beli kaos 350.000 nggak aman, tapi lu ngerti apa yang lu beli, itu akan jadi something. Dan ketika lu pakai itu kayak energi positifnya tuh something yang lu nggak bisa ngomongin lagi tentang angka gitu loh. Iya, kalau gue sih selalu
apa ya buat orang-orang yang punya mindset seperti itu, menurut gua lu mau sampai kapan melihat barang-barang Indonesia sebagai barang-barang murah Iya. yang akhirnya lu beli lu tidak Nggak bisa lu appreciate. menghargai, iya lu Iya, tidak bisa iya. menghargai si barang itu, tapi ketika lu beli mungkin secara harga cukup mahal, lu bisa lebih menghargai si barangnya, lu bisa lebih menghargai brandnya Bener. dan industrinya lebih berkembang. Iya. dong. Yes. Nah itu Setuju. makanya gue bilang balik lagi etik kan. Yes. Kalau gue selalu mikir kalau misalkan kalau gue pribadi nih ya gue punya pemikiran bahwa gini, gue beli mahal nggak apa-apa. Misalkan untuk brand Indonesia, oh, ini temen gue nih yang nikmatin. Dengan teman gue nikmatin brandnya gede nyiptain ekosistem baru ada kerjaan lagi buat gue. Bener. Iya. Itu kan yang harusnya kita pahamin tuh di Iya. kepala kita dari kita buat kita. Iya. Gitu loh. Nah kalau sekarang, aduh, tolong lah ya nih teman-teman, tolong banget yang suka belanja di TikTok made in China Yes. itu. Coba deh pikirin nih, ini berantakan, hancur banget ini ekonomi kita nih, inflasi udah kayak gini. Karena bener menurut gak? gua harganya juga gak masuk akal harga Nggak masuk segini. akal. Hancur si produksi dalam negeri kalau begini Iya, mah. benar. Justru ya inilah mudah-mudahan apa ya, Elders bukan cuma bikin produk tapi jalanin movement cerita-cerita kayak gini nih, yang hopefully at least dari teman-teman skuteris kita mendapat dukungan dan sama-sama kita juga menciptakan ekosistem yang sehat. Jadi menginspirasi banyak orang ya, dan termasuk market internasional. Iya. Gitu. Itu sih. Keren sekali. Boleh minta tepuk tangan teman-teman. Mas, aku juga sering tahuan aku jadi sering stalking Mas Heret. Aku beberapa kali ngeliat Mas Heret tuh lagi posting tentang The Designer Helmet. Oke. Yes. Aku adalah stalkermu, Mas. Apa sih, Mas? Jadi memang ini tuh kayak Elders tuh udah hampir 10 tahun ya, dan ternyata banyak helm-helm yang memang gua desain dan gua ciptakan. Mungkin dari ada helm raid yang sekarang sudah di copy di Bali tuh banyak tuh helm-helm itu. Iya. Itu tuh benar-benar dari tangan gua, dari perspektif gua untuk menciptakan itu gitu. Dan kemudian ada beberapa helm lagi gitu. Dan dari pengalaman gua, helm itu gue tuh suka naik motor tuh gara-gara helm juga, karena gue memikirkan visual ketika lu berkendara. Bener. Gitu. Dan gue ngerasa kayaknya gue pengen statement deh kalau Elders tuh selama ini yang ngedesain helmnya tuh gue loh gitu. Oh. Dan bukan untuk gimana hidup di Indonesia menginspirasi helm di kopi segala macem. Gue udah nggak di situ lah, nggak yang terlalu ribet. Dulu mungkin awal-awal kayak gerah banget gitu, bahkan ada helm sengaja gue beberapa helm yang ada yang kita bikin nggak jual di Indonesia saking sebelnya. Karena di Indonesia terlalu banyak di copy dan di KW kan iya ya. gitu. Dan ya itu akhirnya gue mikir coba deh gue dengan statement ini desain gue, dan yang beli adalah teman-teman gue gitu. Hopefully dia akan appreciate dan gue akan menceritakan semua gitu. Dan ya gue mulailah motret teman-teman gue pakai helm yang dia beli dari gue gitu. Jadi ini sih sebuah kenikmatan perjalanan kreatif aja lah gitu. Jadi menggabungkan fotografi, desain, and then menggabungkan helm. Gua fotoin teman-teman, gue fotoin proses pembuatan helm. Proses kreatif yang sangat menyenangkan lah gitu. Lagi-lagi ini adalah sebuah journey ya. Cerita lagi. Mas Heret adalah the designer helmet. He's the cook, man. Mas, terima kasih nih kita sudah Siap. Mas Heret udah cerita dari perjalanan skuternya, journey yang mau dibangun, cerita si Elders Famiglia ini sendiri. Ya. Gue nggak tahu sih Mas Heret waktu di skena chopper dulu apakah sebegininya. Kerenan mana Mas, chopper apa skuter? Pertanyaan jebakan guys. Gimana ya? Ya apa ya? Kita tuh keren karena attitude kita berkendara ya gitu. Jadi kadang-kadang
gue paling gemes kalau ada orang yang motornya udah bener nih gitu, tiba-tiba dandannya salah gitu, Ya. terus helmnya helm hiu lagi, motor lu klasik lagi gitu. Kayak itu memang mungkin ada orang yang baik-baik aja kayak gitu karena gue ya itu terserah lah. Tapi buat gue, as long lu bisa menempatkan diri lu di atas motor lu, ya lu tuh keren dengan gaya lu, dengan pesona lu sendiri gitu. Jadi mau kerenan yang mana ya dua-duanya keren lah gitu. Tinggal lo gimana attitude lu, dan ujung-ujungnya ya kita berkendara kan pengen selamat gitu dan nyaman gitu. Jadi ya menurut gue ya attitude lu yang bikin lo jadi keren kok gitu. Udah keren, baju klasik semua, helm DJ Mar. Ya cocok dong. Helmnya pakai produk dari Elders Family ya. Mas terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Siap. Sharing ilmu banyak sekali. Ilmu lagi aja nih. Ilmu lagi aja. Terakhirnya Mas sebelum jadi kita tuh biasanya menutup podcast ini dengan quick question. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke quick question, gue mau dong kalian mendescribe outfit anak-anak skuter dengan 3 kata. Misalnya kayak keren, cool, Inggris banget gitu. Oke. Itu 4. Keren, cool, Inggris gitu. Oke. 3 kata yang mendescribe anak-anak skuter di Indonesia. Mulai dari siapa dulu? Mas Heret dulu boleh? Boleh. Klasik, Yes. culture, ya keren banget dia. Keren banget. Lebih 1 kata tidak apa-apa. Buat Mas Isar? Kalau gue ngeliatinnya adalah preppy, classic, Klasik, and history sih. history. Ya. History adalah kata yang tepat menurut gua. Nah, kita masuk ke quick question. Jadi gini, karena kali ini bintang tamunya ada 2 orang, jadi gua akan memberikan 2 pilihan, Mas. Jadi kalian nanti akan menjawab berbarengan. Oke. Oke. Jadi contohnya misalnya gua kasih merah atau biru. Oke. Ya. Yang kita masuk ke quick question yang pertama. Buat Mas Heret dan juga Mas Isar. Baggy atau skinny? Skinny, Baggy, Riding dekat atau touring jauh? touring, touring jauh. Denim atau cotton? Cotton, denim, Pantai atau gunung? gunung, Loose or fit? loose. loose ya. Gue agak ini nih error nih. Agak bingung ya. Yang terakhir, chopper atau skuter? Skuter gue. Skuter. Mas Isar dan juga Mas Heret. Kita ngobrol udah berapa lama ini? 3 jam kalau nggak salah ya. Banyak sekali ya. 1 jam 15 ya. Ih, tidak terasa. Oke ya. Ilmunya terlalu banyak di sini guys. Terlalu banyak dagingnya. Gue tuh takut kolesterol. Daging semua di sini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton, yang sudah story-story dari tadi mungkin mention kita. Dan terima kasih juga Mas Heret, Mas Sama-sama. Isar. Thank you. Sebelum menutup acara hari ini, teman-teman jangan lupa kalian komen, like dan juga subscribe konten YouTube ini. Akun YouTube ini, dan juga follow Instagram @vespa_tv. Mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye.